Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, kita akan fokus pada pembahasan beberapa latihan soal yang sudah Miss Nini berikan. Untuk hari ini nanti silahkan teman-teman bisa menyimak video ini, kemudian jika ada koreksi dengan pekerjaan teman-teman silahkan bisa diperbaiki. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Hitunglah luas permukaan bangun prisma berikut. Nah, di sini alas dan atapnya ini berbentuk persegi panjang ya, atau segi 4. Kenapa begitu? Karena di sini ukurannya 4 cm dan sana 5 cm. Jadi ini merupakan prisma segi 4 ya, dimana alas dan atapnya ini merupakan persegi panjang. Nah, di sini kita diminta untuk mencari luas permukaan bangun prisma ya. Jadi diketahui dulu ya, kita tuliskan yang diketahui. Panjang sisi alasnya itu 4 cm dan 5 cm. Kemudian untuk tinggi prisma ini adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma segi 4 ABCD PHRS. Nah, baiklah, kita mulai kerjakan saja. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai rumus luas permukaan prisma. Jadi untuk rumus luas permukaan prisma adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu luas alasnya, kita harus tahu keliling alasnya, dan juga tinggi prisma. Nah, kita coba dari yang pertama dulu, kita cari luas alasnya ya. Di sini kita tahu bahwa alasnya berbentuk persegi panjang, maka untuk luas alasnya itu adalah panjang kali lebar ya, karena merupakan persegi panjang. Panjangnya adalah 4 cm, lebarnya 5 cm, sehingga kita dapatkan 20 cm persegi ya. Kemudian untuk keliling alasnya, nah keliling alasnya tinggal kita jumlahkan saja semua sisinya di sini ya. Berarti di situ 4 cm ditambah 5 cm. Nah, untuk CD ini juga 4 cm ya teman-teman ya, karena sejajar dengan AB. Kemudian di sini AD juga 5 cm karena sejajar dengan BC. Maka penjumlahannya 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya adalah 18 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu luas alas, sudah tahu keliling alas, sudah tahu tinggi prisma, maka kita masukkan ke dalam rumus saja. 2 kali luas alasnya 20 cm persegi ditambah keliling alasnya 18 cm dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Jangan lupa untuk menuliskan kurung ya. Nah, di sini kita kerjakan yang di dalam kurung masing-masing ya. Di sini 2 kali 20 itu 40 cm persegi ditambah ini adalah 180 cm persegi. Hasilnya itu sama dengan 220 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma segi 4 ABCDEFGH itu adalah 220 cm persegi. Itu ya, cukup mudah ya teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut di soal nomor 2. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tinggi prisma adalah 20 cm. Luas permukaan prisma tersebut adalah, jadi di sini akan lebih mudah ketika kita menggambarkannya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita boleh menamakannya ABCDEF gitu ya, prisma ABCDEF. Nah, tinggal kita lengkapi di situ. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku dan ini 6, 8, 10. Nah, ini merupakan triple Pythagoras ya teman-teman ya. Dulu pernah kita pelajari di bab teorema Pythagoras ya. Jadi di sini alas prismanya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau 10 cm dia merupakan sisi miring atau sisi yang paling panjang ya, berarti adalah AC di sini. Kemudian sisi yang lain adalah 6 cm dan 8 cm. Kemudian untuk tinggi prismanya adalah 20 cm. Nah, sekarang kita coba cari luas permukaannya ya. Seperti tadi rumusnya adalah seperti ini, maka kita akan mencari dulu luas alasnya. Nah, ini adalah alasnya ya teman-teman ya, supaya lebih mudah kita
menghitung. Nah, di sini alasnya adalah berbentuk segitiga. Rumusnya apa untuk luas segitiga? Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya adalah 6 cm, tingginya adalah 8 cm. Maka seperti ini ya. Nah, setengah kali 6 kali 8, ada yang bisa sederhana? Ada ya, 2 dengan 8. Di sini bisa, atau 2 dengan 6 boleh juga. Ini tinggal dibagi, sama-sama dibagi 2, 4. Kemudian di sini adalah 1, sehingga hasilnya untuk luas alas 24 cm persegi. Sekarang kita cari keliling alas. Nah, alasnya kan masih segitiga ini. Kelilingnya adalah jumlah seluruh sisinya ya. Berarti untuk keliling alas itu adalah 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm. Hasilnya adalah 24 cm. Nah, kita sudah tahu luas alas, sudah tahu keliling alas, dan sudah tahu tinggi prisma. Tinggal kita masukkan ke rumus. Luas alasnya adalah 24 cm persegi ditambah keliling alasnya 24 kali tinggi prismanya adalah 20. Nah, kita kerjakan yang di dalam akar dulu ya, di dalam kurung ya. 2 kali 24 itu 48, ditambah yang ini adalah 480. Nah, hasilnya 528 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma segitiga itu adalah 528 cm persegi ya. Jadi kuncinya itu adalah di alasnya ya teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk soal nomor 3, Miss Nilompati akan Miss Nini sampaikan atau jelaskan ketika kita luring saja ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 4. Nah, ini kalau teman-teman pernah menyapu, itu pasti ada alat pengumpul tempat sampah ya teman-teman ya. Nah, gambar di atas itu merupakan alat pengumpul sampah tanpa pegangan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari plastik. Hitunglah luas plastik yang diperlukan untuk membuat alat tersebut. Nah, di sini untuk mencari luas plastiknya berarti kita akan mencari luas permukaan, tetapi kecuali yang di bagian bidang yang apa namanya, sisi yang di sini ya, B, E, F, C. Kenapa kita tidak perlu mencari? Karena ini tidak tertutupi dengan plastik, ya kan nggak mungkin kalau misalkan untuk pengumpul sampah, tapi kalau di sini tutupi tidak bisa menjadi alat pengumpul sampah ya. Nah, di sini alas prismanya itu berbentuk segitiga siku ya teman-teman ya. Nah, di mana di sini itu adalah apinya 20 cm, kemudian tingginya adalah 15 cm. Sekarang kita coba cari untuk luas permukaan prisma tanpa satu bidang tegak ya. Jadi di sini kita hanya menjumlahkan luas alasnya yang sebanyak 2 ya. Di sini segitiga ya, luas alasnya ada 2. Jadi ini merupakan prisma, cuma bentuknya memang tidur ya, tidur tidak tegak. Nah, di sini kemudian kita jumlahkan dengan ABDE. ABDE yang bawah ya, yang bagian bawah, kemudian ditambah luas ADCF. Jadi kita tanpa menjumlahkan BEFC karena ini tidak tertutup oleh plastik ya. Maka di sini kita cari dulu luas alasnya. Kita sudah tahu alasnya tadi berbentuk segitiga siku-siku, maka luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 20 cm, tingginya 15 cm. Kita sederhanakan saja. Nah, di sini 10, ini adalah 1, hasilnya 150 cm persegi ya. Nah, berarti di sini 2 kali luas alasnya 150 cm persegi ditambah ABDE. ABDE ini berbentuk persegi panjang, berarti tinggal panjang kali lebar 28 dikali 20 ditambahkan untuk bangun bidang AD FC atau CF, berarti di sini juga persegi panjang, tinggal kita kalikan panjangnya 28, lebarnya adalah 15. Nah, masing-masing kita jumlah atau kita hitung, maka kita dapatkan 1280 cm persegi. Nah, jadi luas plastik yang dibutuhkan untuk membuat alat pengumpul sampah itu adalah 1280 ya. Jadi ini ada koreksi ya teman-teman ya. Baiklah, kita
melanjutkan di soal yang terakhir. Nah, di sini kita diminta untuk mencari luas permukaan prisma. Ternyata ini adalah bangun prisma, teman-teman. Karena kita mungkin tidak familiar ya bentuknya ya. Biasanya kan kita lihatnya bentuknya berdiri tegak. Nah, ini bentuknya tidur ya. Jadi karena di sini alas dan atapnya itu sama-sama trapesium ya, maka ini dinamakan prisma segi empat. Nah, dalam hal ini alas dan atapnya merupakan trapesium ya. Intinya jika ada dua bangun yang sama ataupun yang kongruen, itu berarti dia merupakan prisma ya. Nah, di sini alasnya adalah seperti ini ya, teman-teman ya. Alasnya adalah trapesium. Di sini sudah mesti lengkapi. Di sini ukurannya AB 16 cm, BF atau sisi miringnya itu 17 dan EF adalah 8 cm. Sekarang kita akan mencari luas permukaan prisma. Di sini untuk mencari luas permukaan prisma, berarti kita akan menggunakan rumus yang awal tadi ya, teman-teman ya. Kita harus tahu luas alasnya, kemudian keliling alasnya, dan tinggi prisma. Nah, dalam hal ini alas prisma itu berbentuk trapesium. Maka alasnya ataupun luas alasnya itu rumusnya adalah, nah diingat lagi ya, jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2. Ini merupakan luas trapesium. Sekarang kita kerjakan jumlah sisi sejajar yang mana. Nah, sisi sejajar yang ini ada, teman-teman, 8 cm dan 16 cm. Kita jumlahkan di situ. Nah, 8 tambah 16 dikali tinggi trapesium dibagi 2. Jadi ini dikurung ya, karena ini merupakan jumlahnya. Nah, tinggi trapesium itu adalah yang ini, teman-teman ya, AE ataupun yang ini, garis putus-putus ini. Ini merupakan tinggi. Nah, apakah kita sudah tahu tinggi prismanya? Maaf, tinggi trapesiumnya? Belum ya. Jadi di sini tugas kita adalah mencari tinggi prisma. Nah, sekarang perhatikan, teman-teman, ada segitiga yang kecil ini ya. Segitiga yang kecil ini itu merupakan segitiga siku-siku ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman masih ingat untuk teorema Pythagoras? Jadi untuk mencari sisi yang bukan sisi miring, maka kita tinggal mengurangi. Nah, di sini kenapa dapat 8? Jika EF ini 8 cm padahal AB ini adalah 16, otomatis di sini kan sampai di sini itu 8. Nah, sisanya di sini juga ada 8 atau hasil dari 16 dikurangi 8, maka didapatkan 8 cm. Nah, sekarang kita mencari tingginya. Nah, ini kenapa dikurangi? Karena dia bukan merupakan sisi miring ya. 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kita kerjakan dulu. 17 kuadrat itu 289, dikurangi 8 kuadrat itu adalah 64. Maka T kuadrat sama dengan 225. Kita hanya mencari tingginya atau T itu sama dengan akar dari 225 sama dengan 15 cm. Sudah ketemu untuk tinggi trapesium. Nah, ini kita kerjakan 24 dikali 15 dibagi 2. Ada yang bisa sederhana? Ada ya di sini ya. Sama-sama dibagi 2, di sini tinggal 1. Kemudian ini adalah 12. Hasilnya 180 cm persegi. Ya. Sekarang kita akan mencari keliling alas. Nah, alasnya kan masih ini ya, teman-teman ya. Kalau keliling berarti jumlah seluruh sisinya kita jumlahkan saja. Berarti tinggal kita jumlahkan. Ini adalah 17 ditambah 16 ditambah 15 hasil tadi ya, ditambah 8 cm. Maka hasilnya adalah 56 cm. Jadi, luas alasnya sudah tahu 180 cm persegi, keliling alasnya juga sudah tahu 56 cm. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja. Nah, 2 kali luas alasnya tadi 180 ditambah keliling alasnya 56. Nah, hati-hati untuk tinggi prisma itu yang ini ya, teman-teman ya. Nah, jarak antara alas dan atapnya ya, meskipun ini bukan bentuknya tegak, ini sebenarnya tegak, hanya saja posisinya memang tidur ya, teman-teman, tidak berdiri tegak. Kemudian kita kerjakan masing-masing. 360 ditambah 504 cm persegi. Jadi
hasilnya adalah 864 cm persegi. Jadi untuk luas permukaan prisma segi 4 ini adalah 864 cm persegi. Jadi itu beberapa soal yang sudah kita bahas. Silahkan bisa dicermati baik-baik, kemudian bisa diulang kembali jika memang masih kurang paham, kemudian dicatat di bukunya masing-masing, kemudian dipelajari, dan jika teman-teman sudah mengerjakan tapi masih ada yang keliru, silahkan bisa diperbaiki. Itu saja dari Miss Nini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.